semuanya, welcome back to STEMA Talk Podcast. Podcast yang selalu menghadirkan tema-tema menarik untuk penonton setia STEMA TV. Sebelumnya perkenalkan, saya Teresia Asmarawati atau sering dipanggil Rere. Juga sering menemani para pemirsa podcast ya. Kita ketemu lagi hari ini. Hari ini akan saya memandu podcast sampai awal hingga akhir nanti. Nah, ketika kita berbicara tentang Pilates, pikiran seringkali langsung tertuju pada orang dewasa yang ingin meningkatkan fleksibilitas, memperkuat otot inti, atau mengatasi cedera. Namun, apakah Pilates juga aman dan bermanfaat untuk anak-anak? Dengan semakin banyaknya orang tua yang menyadari pentingnya aktivitas fisik sejak dini, tidak jarang muncul rasa penasaran tentang apakah latihan seperti Pilates cocok untuk si kecil. Maka dari itu, hari ini kita kedatangan tamu yang pastinya lebih paham tentang dunia Pilates. Langsung saja kita akan berkenalan. Halo Kak Felicia Jovita. Halo, selamat sore. Nah, Kak Felicia Jovita ini adalah Posture Improvement Coach at Posya Pilates. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau berkunjung ke STEMA TV untuk sharing di sore hari ini ya, Miss Jovita. Panggilnya Felicia atau Jovita nih? Boleh. Oh, Jovita aja dah. Thank you juga undangannya. Tadi dengar-dengar Jovita ini alumni Stella Maris juga ya, Stella Maris BSD. Iya. Nah, boleh dong perkenalan lebih lanjut nih. Mungkin kapan dulu di Stella Maris BSD, terus kenapa kok bisa sampai menekuni dunia Pilates sampai saat ini? Oke, thank you Miss Rere. Ya. Aku alumni Stella Maris BSD di kelas 5 dan 6, jadi cuma 2 tahun di Stella Maris BSD, numpang lewat lumayan. Nggak nyangka juga sih tiba-tiba Bisa ketemu lagi ya. Berjodoh lagi dan Ternyata di alumni di Stella Maris Inter Gading Serpong ya. Iya. Kalau dari aku sendiri sih awalnya belajar yoga. Jadi setelah aku lulus, aku kan memang rutin ikut kelas yoga. Nah, aku pribadi tuh suka yoga awalnya. Terus jadi belajar, jadi ngambil teacher training. Habis itu setelah aku ngelakuin yoga sekian lama, ternyata kayaknya ada something yang aku perlu dalamin lagi nih. Soalnya kalau di yoga itu kita memakai otot besar. Nah, kalau di Pilates kita memakai otot kecil. Dan kebetulan aku juga punya masalah postur. Ketahuannya dari SD itu ada skoliosis. Jadi aku concern tentang postur dan aku mencari cara untuk kayak bikin badan ini lebih nggak pegel-pegel, terus posturnya lebih mendingan supaya lebih nyaman juga aktivitas. Nah, dari situ aku belajar yoga untuk rehab. Dari situ aku mulai belajar Pilates untuk skoliosis, untuk postur juga. Nah, dan aku juga kebetulan suka biologi, suka anatomi. Jadi aku Anak IPA dulu ya. IPS. Oh, IPS tapi suka biologi. Iya, Wah, jadi hebat. kebetulan aku IPS Miss, cuman aku tuh interest banget sama anatomi tubuh orang, kayak penasaran gitu. gitu. Bisa ya orang, tangannya bisa begini ya, kalau dia gerak begini nanti dia bagaimana ya, kalau dia gerak begini ntar dia gimana posturnya gitu. Jadi aku selalu penasaran. Jadi dari situ mendalamilah Pilates. Jadi yoga dan Pilates sebenarnya. Dan sekarang lebih fokus untuk ke postur di Pilates gitu. Oke, tadi ada otot besar, otot kecil itu seperti apa ya? Aku jujur aku suka yoga. Nah, ini baru belajar nih Pilates. Menarik juga kalau otot besar itu gerakannya seperti apa, otot kecil itu mungkin yang seperti apa ya? Ya, jadi misalnya kalau yang penonton juga udah pernah yoga, mungkin ada gerakan kayak downward dog gitu ya, yang ada muka yang dia kita ke bawah, atau yang gerakan yang warrior yang kayak tangannya ke samping. Itu kan compound movement, jadi gerakannya kombinasi dari berbagai otot gitu. Misalnya otot lengan, otot kaki, quadriceps, biceps, itu otot-otot besar yang terlihat dari luar. Nah, kalau Pilates sendiri itu fokusnya ke detail-detail kecilnya. Jadi gerakan-gerakan kecil yang terkontrol dan otot-otot yang pembungkus tulang dan sendi kita. Gitu. Jadi otot yang halus. Nah, gitu. Kadang-kadang otot-otot halus ini tuh nggak keakses kalau kita latihan di gym atau latihan yoga yang tanpa memperhatikan alignment tubuh kita gitu. Jadi di Pilates tuh otot kecilnya. Oke. Nah, tadi kan
instruktur di Posa Pilates ya. Itu nah, boleh diceritakan Posa Pilates sendiri itu di mana, kapan berdiri atau sekarang seperti apa gitu. Nanti siapa tahu ada yang mau ikut ya di Pilates sama Miss Jovita. Iya. Gelis. Ayo. Posya Pilates lokasinya deket banget nih sama Stella Maris. Setelah Maris jadi Gading Di Serpong Gading ya. Serpong, Ya. Stella Maris Gading Serpong. Jadi mungkin kalau abis mengantar boleh tuh, atau mungkin buat anak-anak dari momsnya ya kalau mau mencoba Pilates boleh. Ya, Posya Pilates tuh baru berdiri di bulan Maret 2025, jadi kurang lebih 6-7 bulan ya. Dan fokusnya di private class, jadi kita memang maksimal dalam satu kelas itu 3 orang untuk bisa lebih member itu dapat perhatian yang khusus dari coach. Jadi latihannya lebih efektif dan lebih aman dari cedera. Gitu sih. Kita tuh pengen di Posya bikin Pilates tuh for everybody, dan any type of body. Jadi kadang-kadang kan mungkin banyak tuh yang seliweran di sosial media Pilates princess atau Pilates tuh olahraga cewek doang, misalnya kayak gitu. Nah, padahal Pilates itu sebenarnya untuk semua usia dan untuk semua jenis kelamin. Bisa ya. Bisa Semua banget. usia ya. Tadi ya semua usia kalau kak saya berarti udah masih boleh ya. Oh, Udah masih 40 ke muda. atas. 17. Biar kelihatan kayak Miss Felicia ya, kelihatan seperti umur 17 terus ya. Amin. Karena Amin. rajin Pilates. Iya, wah berarti itu punya Felicia sendiri ya? Iya. Wah, luar biasa ya alumni Stella Maris, boleh dong dipakai. Boleh. Salah satu alumni Stella Maris yang sudah punya usaha bisnis Pasti, sendiri ya, pasti. Pilates ya, luar biasa. Iya. Tapi nggak cuma untuk mami-mami Stella Maris Gading Serpong juga ya, kan kita ada mami-mami BSD juga. Dari antar putra-putrinya bisa juga ke nggak terlalu jauh juga ya dari BSD. Iya. Ada juga mami-mami di Stella Maris Karawaci, Oh iya, dekat. ada juga. Betul. Terus bahkan kalau yang mami-mami dari Sunnyville mau ikut ke sini juga nggak masalah kan? Betul. Iya, dari kita punya beberapa cabang Stella Maris yang mami-mamimnya bisa join nanti ya di tempat Miss Felicia ya, di Posya Pilates ya. Oke, nah ini kan kita pastinya banyak penonton nih. Kira-kira kalau mau ikut nih ada promo-promo apa aja nih di Posya Pilates? Banyak promonya, Miss. Wah banyak. Jadi, Seneng iya. banget nih kalau promo-promo gitu langsung wah, apa nih gitu. Iya, kalau di bulan Oktober kebetulan lagi ada promo free grip socks dan ada promo free healthy cookies, free matcha untuk yang join di bulan Oktober. Dan untuk member kita punya cashback juga. Jadi misalnya udah ngambil paket dapat cashback, dan kita juga bakal bagi-bagi gift voucher ya, Miss ya, iya, untuk yang nanti yang stay sampai bertanya. akhir Iya, ya, betul. bisa bagi-bagi gift voucher. Jadi kalau untuk lebih lengkapnya promo-promo bisa dicek di Instagram kita, itu Sebutkan Instagramnya. di @posyapilates, atau langsung klik link di bio buat langsung terhubung ke admin, nanti bisa dijadwalin sessionnya gitu. Oke, nah mami-mami atau siapa saja, nggak cuma mami-mami tadi ya, untuk semua Mami papi, mami papi, Dede. baik yang sudah masih kecil atau sudah besar yang tertarik ikut Pilates di Posya Pilates, bisa langsung tadi ya menghubungi ke Instagramnya atau bisa datang langsung karena banyak sekali promo-promo menarik di bulan Oktober ini. Nah, bagi nanti yang masih stay dan mengajukan pertanyaan, kita ada voucher, gift, spesial support untuk potongan ya ini ya. ya potongan harga spesial. Potongan harga spesial. Ini saya punya 5 voucher yang nanti akan diberikan kepada para pemirsa yang nanti bertanya ya. Atau mami papi lain yang juga berminat nanti bisa hubungi marketing karena kita ada itu juga ya, spesial juga bagi orang tua Stella Maris ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi ya. Sebenarnya tadi sudah sedikit dijelaskan tentang Pilates ya, tapi bisa diperdalam lagi Pilates itu seperti apa, dan kita lebih ke ini ya, anak-anak gitu ya. Kenapa sih anak-anak juga bisa ikut Pilates sejak usia dini gitu? Ya, jadi Pilates itu suatu latihan yang fokusnya adalah koordinasi dari pernapasan, terus core strength, jadi kekuatan otot inti tubuh,
balance, keseimbangan, dan juga flexibility atau kelenturan. Nah, kenapa sih anak-anak bisa ikut? Karena kan anak-anak itu em, masih dalam masa pertumbuhan. Dan Pilates itu mengajarkan otot-otot kecilnya untuk berkoordinasi dengan baik, sehingga posturnya nanti juga akan bagus gitu, mencegah bungkuk, dan nanti dia movement sehari-harinya akan lebih mudah. Jadi dia olahraga apapun lebih aman dari cedera juga gitu, Miss. Oh. Mungkin kita pernah dengar ya, misalnya orang belum pernah olahraga sama sekali, terus dia tiba-tiba lari atau olahraga high impact, misalnya padel atau tenis, terus cedera. Nah, lututnya sakit atau ankle-nya keceklik atau gimana. Nah, itu salah satunya karena ototnya belum terbentuk atau belum terlatih. Nah, otot-otot kecil itu adalah yang melindungi sendi, melindungi tulang kita juga. Jadi untuk sebenarnya Pilates itu salah satu olahraga yang bisa komplement olahraga-olahraga lain. Jadi complementary sports. Jadi kalau kita udah bisa Pilates, olahraga lain otomatis formnya lebih baik dan lebih aman dari cedera gitu sih. Oke, nah ini kan kalau anak-anak kan kita itu ya pasti sekolah butuh konsentrasi. Nah, apakah ada pengaruh kalau anak yang ikut Pilates itu mungkin konsentrasinya bisa lebih meningkat lagi atau ada pengaruhnya nggak nih ikut Pilates dibagi konsentrasi anak-anak? Ada banget, Miss. Wah, Ada banget, karena kalau di Pilates itu meskipun kelihatannya gampang, kalau pernah lihat mungkin videonya kayak cuman gini doang, cuman itu apa doang aja. iya, Waduh, bikin gitu ya. gerakannya perlahan gitu kan, kayak ini olahraga atau apa jadi patung gitu karena sangat pelan. Tapi sebenarnya fokusnya kan ke mindful movement, jadi gerakannya terkontrol dan juga sambil mengatur napas juga. Jadi otomatis secara pikiran kita tuh akan lebih fokus. Dan anak-anak itu kan biasa attention span-nya pendek ya, Miss, kayak sulit fokus. Jadi dari situ biasanya bisa membantu untuk melatih attention span-nya lebih panjang dan bisa lebih konsentrasi kalau lagi belajar gitu. Dan karena fokusnya ke napas juga, jadi dengan napas itu anak lebih bisa menyadari tubuhnya dan mengenali tubuhnya gitu. Yes, mantap. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bagi para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, langsung saja jangan ragu untuk chat untuk pertanyaannya ya. Lokasinya di mana, kemudian nomor telepon, kemudian pertanyaannya jangan lupa karena nanti kita akan memberikan gift voucher bagi penanya ya hari ini ya, Miss, dari Posya Pilates. Nah ini juga nih ada manfaat lain sekarang tadi melatih konsentrasi, wah luar biasa sekali. Tapi secara emosionalnya sendiri gimana, Miss? Apakah ada pengaruhnya ketika anak ikut Pilates? Kontrol emosi anak-anak gitu ya? Iya, betul, Miss. Jadi memang tubuh sama pikiran itu kan satu kesatuan. Nah, mereka itu juga mempengaruhi mental health dan suasana hati juga gitu. Jadi pastinya ada manfaat emosional. Jadi anak bisa belajar untuk lebih sabar. Anak bisa belajar untuk mengontrol emosinya. Jadi lebih nggak gampang stres, nggak mudah cemas juga gitu. Karena kan olahraga juga membantu produksi hormon-hormon yang bikin kita tuh moodnya lebih happy. Wah, mantap. Tadi sudah manfaat secara pembentukan fisik, postur tubuh ya, terus kemudian melatih konsentrasi akan lebih meningkat lagi, terus melatih kontrol emosi juga ya, luar biasa body, ya. Nah, ini kalau bedanya Pilates untuk anak-anak dan orang dewasa itu seperti apa? Lebih ke cara penyampaiannya sih, dan juga cara kita mengemasnya aja. Kadang-kadang kan anak itu lebih cepat bosan ya, Miss ya, dan misalnya nggak fokus, tiba-tiba dia jalan-jalan atau apa. Jadi lebih ke instrukturnya mungkin bisa adjust kelasnya untuk lebih cocok buat anak-anak. Tapi kalau secara gerakan pastinya tetap sama dan kita mengutamakan safety-nya gitu. Tetap dari basicnya dulu ya, baik dewasa maupun anak-anak ya. Betul, dari basicnya. Baru kemudian meningkat gitu ya. Betul. Jadi itu, nah usia berapa anak sudah mulai bisa ikut Pilates? Balik lagi tergantung ke kemampuan anak itu untuk fokus dan koordinasi badannya, dan juga seberapa paham anaknya menerima instruksi gitu. Tapi mostly
di usia 6 tahun itu sudah bisa sih, Miss. Usia 6 tahun Usia kayak 6 kelas 1 tahun ya. SD ya. Iya. Kayak primary school lah gitu. Berarti lebih amannya kalau udah umur 6 tahun ya. 6 tahun ke atas ya. Betul. Iya, karena memang ya usia 6 tahun kan udah usia masuk SD juga, perlu lebih konsentrasi juga ya. Dan juga Belajarnya harus lebih konsentrasi, emosionalnya juga itu ya. ya, mungkin juga mulai belajar mandiri ya, Miss ya. Betul, Jadi, betul. nggak yang selalu harus nempel gitu. Iya. Nah, ini kan tadi pasti banyak gerakan pilates gitu ya. Iya. Nah, kalau biasanya yang disukai anak-anak ini seperti apa nih? Biasanya itu gerakannya yang lebih fun dan aku kebetulan punya klien, punya murid yang usia 8 tahun. Nah, jadi ya biasalah ya suka main-main gitu ya. Karena kebetulan Pilates sendiri banyak gerakannya yang diambil dari nama-nama hewan. Jadi bisa dibikin kayak cerita atau yang bikin anak itu imajinasinya jalan gitu. Kayak misalnya kalau di yoga mungkin Miss tahu cat and cow. Di Pilates juga ada tuh Nah, itu yang disukai dan paling mudah cat and cow itu. yang itu gerakannya buat spine gitu kan. Terus ada juga gerakan yang namanya dolphin, ada gerakan namanya swan. Jadi mungkin kita bisa mengajarkan anak itu untuk bayangin kamu tuh seperti ini gitu, seperti cat and cow lagi mendorong lagi apa gitu sih. Jadi itu ya. Jadi fun. Istilah-istilahnya harus dicari yang disukai anak-anak juga, gerakannya juga yang bikin anak berimajinasi lebih gampang gitu ya itu ya. Oke. Berimajinasi. Nah, kalau memastikan Pilates tetap aman untuk anak-anak seperti gimana nih? Pastinya harus dengan instruktur yang berpengalaman, terutama yang udah pernah melatih anak-anak juga, dan udah harus certified tentunya, dan juga enaknya di lingkungan yang lebih private, jadi bisa lebih fokus dan efisien gitu untuk assisting anaknya. Karena kan kalau terlalu besar kelasnya, mungkin formnya bisa kemis gitu sama si instrukturnya. Dan juga pemanasannya harus cukup, jadi warm up-nya mesti panjang dan mungkin durasinya nggak usah terlalu lama, dan resistance atau level dari latihannya jangan yang terlalu berat gitu. Jadi bebannya yang dipakai yang ringan-ringan atau pakai body weight dulu gitu. Oke, nah tadi kan kalau di itu kan Pilates tadi di tempat Miss kan itu apa namanya lebih ke private ya. Kalau private itu maksudnya hanya satu guru satu siswa atau ada minimal berapa gitu? Jadi bisa 1, 2, atau 3 Miss. Oh gitu, jadi nggak terlalu banyak memang ya di pose Pilates maksimalnya ya. bertiga gitu. Bisa 1 on 1, 2 on 1, atau 3 on 1. Oke mami-mami, jadi jangan ragu nanti untuk gabung. Bisa maminya, bisa putra-putrinya, dan mami atau papinya juga ya, atau sekeluarga juga bisa ya. Iya. Berarti kalau sekeluarga bisa 4 jadi satu kelas bisa juga ya Miss ya? Misalkan anaknya 2, mama papa gitu, atau memang ada perbedaan? So far untuk saat ini 3 dulu. 3 dulu ya. Oh 3 dulu mami papi. Jadi Jadi kalau ada update dikabarin. tapi bisa, misalkan maminya sama 2 anak itu bisa. Jadi satu, atau Bisa. kelas anak harus sendiri, kelas maminya memang harus sendiri gitu. Bisa, justru orang tua bisa sih menemani latihan anaknya. Mungkin kan fitness levelnya beda, tapi kita memang udah beberapa kali punya member yang family Miss. Jadi anaknya 2, maminya 1, nah itu bertiga bisa. Nah, kayak gitu. aku pernah nih ikut yoga di gerakan juga bisa di komen ya, gerakan memang kerjasama antara mami sama anak gitu ya, misalkan bikin dulu gini, mamanya gini, anaknya. Jadi bisa juga kayak gitu. Maksudnya gerakan itu bisa kayak memang melatih kerjasama antara mama sama anak, itu ada ya gerakan-gerakan kayak gitu ya. Benar-benar, dan juga kan selagi Pilates bareng orang tua pasti lebih bonding gitu Mas. Nah, itu jadi bisa jadi sarana buat quality time juga dan produktif kan. Anaknya juga lebih semangat, lebih termotivasi lah istilahnya. Ada mamanya, karena ada maminya ya, ada gitu. contoh yang baik lah dari orang tua ke anaknya. Jadi sehat bareng ya. Betul, sehat Mamanya bareng. sehat, anak-anaknya bareng, sehat. glowing ya. dan six pack juga bareng.
Aduh, Bercanda. kalau bicara six-pack malu nih. Emang ya. Harus ikut pilates sepertinya ya. Nah kalau ini kan dalam satu kelas mungkin ada ya yang anaknya aktif, anaknya diem gitu. Apakah bisa memang ada pengelompokan antara anak yang memang cukup aktif atau anaknya yang diem gitu? Ada pembedaan atau memang ya udah nggak apa-apa, 3 anak ini ada yang aktif, ada yang diem tapi gerakannya nanti mungkin disesuaikan itu, atau bagaimana, atau ada pemisahan nggak antara yang anaknya sudah aktif dengan anak yang agak pendiam gitu? Oh, kalau mau latihan bareng bisa banget, Miss. Jadi lingkungan kan mempengaruhi banget ya pembentukan anak. Justru kalau ketika anak yang aktif ketemu sama anak yang diem, malah akan jadi balance tuh. Yang aktifnya Bisa mungkin terpengaruh lebih, ya. dan yang pendiam mungkin dia jadi lebih berani gitu karena terinspirasi dari yang si aktif ini. Dan kalau untuk gerakan sih nggak akan dibedain ya, Miss. Mungkin lebih ke efek untuk anaknya sendiri. Jadi kalau misalnya anaknya aktif, mungkin dia malah bisa lebih calm down, lebih bisa melatih fokus dan mengatur energinya dia, dan jadinya nggak gampang emosional kayak gitu. Kalau anak pemalu mungkin malah bisa menambah confidence ya atau kepercayaan dirinya, karena kan dari Pilates dia lebih belajar mengenali tubuhnya sendiri, lebih bisa mengontrol ototnya dan juga napasnya, dan jadinya terkoordinasi dengan lebih baik sih. Jadi mentalnya juga lebih balance. Jadi pada dasarnya tidak ada pemisahan Iya, ya, tidak ada pemisahan, nggak ada dan pembedaan. gerakannya pun semuanya sama ya. Ya, justru malah saling melengkapi ya tadi. Saling melengkapi, betul. Nah, kalau Pilates ini kan butuh juga pastinya ya peran dan dukungan orang tua. Kira-kira seperti apa sih orang tua harus mendukung anaknya biar ayo rajin Pilates, betul. Peran orang tua. Kalau menurut aku pribadi, peran orang tua penting banget untuk anak itu bisa rajin, bisa konsisten. Karena kan anak-anak itu kadang moody ya, Miss ya, moody dan cepat bosan gitu. Jadi orang tua tentunya harus tetap support, encourage dan nyemangatin gitu anaknya untuk latihan. Tapi juga mungkin jangan terlalu strict juga. Jadi mesti ada pengertian gitu antara orang tua dengan anaknya. Ini baik nih buat kamu, misalnya kayak dikasih pengertian seperti itu. Dan boleh banget kalau ditemenin, itu lebih mantap lagi kayak yang aku bilang tadi. Jadi bisa bonding, karena banyak sih family yang ikut pilates bareng di kelas apa getar bareng gitu kan, terus merasakan manfaatnya bareng, ketawa bareng, itu fun banget. Dan balik lagi, anak kan juga tergantung orang tuanya ya, Miss. Anak kan juga cerminan orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya bisa memberikan contoh yang baik buat anak, pastinya anak juga akan menjadi baik gitu. Iya, kalau mami rajin olahraga Pilates gitu, anaknya juga ikut ya. Jadi kasih contoh. Saya suka latihan-latihan yoga sendiri, itu bener loh, anakku suka Oh iya, bener kan? Mantap nih. iya, suka ikutin gitu. Jadi ya memang sih contoh ya. Dari orang tua harus jadi contoh yang baik ya. Jadi kalau orang tuanya rajin, pasti anaknya juga rajin ya olahraga. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dilakukan di rumah sendiri, itu apakah bisa Pilates? Bisa. Pilates itu banyak juga gerakan yang nggak perlu alat, yang lebih aman. Jadi maksudnya asalkan udah tahu fundamentalnya, maksud tahu dasarnya, akan ada beberapa gerakan yang bisa dilatih di rumah juga gitu sih. Ya, mami yang sudah ikut di Posa Pilates ya bisa dipraktekkan di rumah juga ya sama keluarga ya. Tapi kalau Posa Pilates sendiri apakah melayani kalau misalkan private-nya di rumah gitu? Apa harus datang ke studio? Untuk saat ini sih ke studio ya, biar lebih bisa fokus juga. Karena kalau di studio itu lebih enaknya alatnya lebih lengkap dan suasananya itu juga udah mendukung gitu, Miss, untuk latihan. Kadang-kadang yang jadi challenge, tantangan untuk latihan di rumah itu kan riuh ya, Miss ya. Misalnya kayak lagi ada masak di dapur berisik gitu kan, atau misalnya lagi ada paket datang, atau misalnya lagi ada yang kerja WFH, jadi suasananya itu tidak terlalu tenang gitu misalnya untuk latihan. Banyak distraction. Terus misalnya aduh baru 10 menit udah pengen cek Instagram gitu kan, pengen menyerah gitu. Nah kalau di studio itu kita kan benar-benar fokus gitu. Jadi memang itulah salah satu keunggulannya untuk
latihan di studio dan juga kan ada Oh. coach yang berpengalaman, jadi efisien lah, efektif gitu latihannya, nggak bingung. Iya, betul. Ya, jadi Mami sudah makin menarik ya pembicaraan kita hari ini. Jadi yang masih mau coba-coba atau yang belum nggak apa-apa ya kalau misalkan dari setelah lihat podcast ini oke deh mau ikut pilates gitu dari dasar, bener-bener dari dasar gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa banget. Justru kita kan semua pernah jadi beginner, jadi jangan takut untuk mulai. Iya, mami papi jangan takut untuk mulai ya, bahwa putra putrinya untuk ikut pilates karena manfaatnya sangat banyak. Nah, kalau anak yang rajin ikut pilates itu perubahan yang paling biasanya pengalaman ya paling bisa dilihat itu apa? Yang rutin ikut pilates. Ya, perubahan yang paling bisa dilihat gitu. Apakah lebih ke pembentukan badannya atau kalau lebih itu lebih ke konsentrasinya, atau pernahkah ada pengalaman anak ini pas pertama kali datang ke pilates anaknya aktif atau badannya masih kaku, ternyata beberapa udah ada perubahan ini, itu yang sering terjadi itu perubahannya apa gitu? Aku kebetulan handle beberapa anak yang punya keluhan di postur, Miss. Jadi ada yang skoliosis, ada juga yang semacam rematik gitu. Jadi sendinya kaku, tulangnya ada sedikit problem lah di tulangnya. Dan setelah rutin, jadinya lebih lentur dan posturnya juga membaik gitu. Jadi karena masa pertumbuhan kan masih bisa banyak berubah. Jadi dia kembali align, kembali ke tengah lagi gitu. Maksudnya bukan yang 100%, tapi dengan latihan dia lebih aware akan badannya, bisa tahu gimana cara mengontrol tubuhnya, lebih kenal lah sama tubuhnya. Jadinya postur duduknya juga lebih improve gitu. Jadi kebanyakan lebih ke perubahan di postur ya. Tapi juga konsentrasi juga, Miss, kelihatan. Jadi lebih tenang gitu. Yang tadinya dikit-dikit mau jalan-jalan atau yang tadinya kayak goyang-goyang kaki, atau yang tiba-tiba kan anak-anak gitu ya, misalnya suka tiba-tiba keluar gitu kan, atau nyari mama, tapi lama-lama emang setelah dibiasakan jadinya mereka nyaman gitu dengan orang lain selain orang tuanya. Jadi ada itunya sih. Iya, pasti banyak perubahan yang bisa dilihat ya. Ada juga klien yang pemalu, anak yang pemalu ini jadi lebih bawel, jadi mungkin lebih nyaman juga ya, lebih cerita-cerita, lebih aktif ya. Iya, lebih ekspresif, lebih ekspresif, berani untuk mengekspresikan dirinya. Nah, kalau misalkan ada gangguan di tulang belakang gitu, bisa ikut pilates tuh, bisa nggak? Bisa banget. Jadi salah satu manfaat pilates itu untuk improve postur memang. Termasuk gangguan tulang belakang dan memperbaiki postur. Mantap. Nah, tadi kan itu ya, kita tadi bicara tentang posya pilates, terus ada nggak nih tips memilih tempat pilates yang cocok untuk anak? Harus seperti apa, sebaiknya bagaimana gitu? Oke, kalau pastinya kalau mau pilih tempat pilates, cari yang sesuai kebutuhan ya. Jadi yang coachnya udah certified juga, yang mengutamakan kualitas. Jadi latihannya juga aman, karena safety itu selalu jadi prioritas gitu. Jadi jangan sembarangan untuk pilih tempat pilates, dan juga tempatnya mesti yang bersih dan nyaman gitu. Jadi suasananya, lingkungannya juga kondusif dan ya yang tidak terlalu jauh ya dari lokasi, dari rumah atau dari sekolah. Tidak capek gitu duluan ya di jalan. Supaya bisa konsisten, bisa rutin. Tips-nya. Terus kemudian, nah ini pesan dari Miss Felicia untuk orang yang nanti aja atau dia nggak sih pilates gitu ya, masih ragu nih, gimana? Ayo diajak ke orang tua yang masih ragu nih biar bisa gabung pilates, karena kan tadi manfaatnya banyak banget ya dan bagus banget. Betul. Coba yakinkan orang tua biar bisa join di pilates. Buat moms and dads yang masih mungkin ragu untuk ngajak anak ke pilates, jangan ragu lagi. Karena pilates itu manfaatnya banyak banget, dan lebih baik start early. Jadi dari kecil anak itu udah bisa kenal sama tubuhnya,
dan nanti mereka akan merasakan manfaatnya sampai dia dewasa nanti. Jadi mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati ya. Apalagi dari kecil sudah terbiasa banyak duduk di sekolah berjam-jam mengikuti pelajaran, jadi harus ada dibalancing dengan aktivitas yang bergerak juga, jadi supaya tubuhnya lebih sehat dan semuanya lebih balance. Jadi nggak ada ruginya, yang ada malah rugi kalau nggak segera mulai karena before it's too late gitu. Kita sering ya Miss ngelihat orang-orang yang seumur hidupnya nggak pernah olahraga, tadinya sehat-sehat aja, tiba-tiba menginjak umur 30, umur 40 lah udah back pain. Banyak banget ya sekarang umur 30 juga misalnya syaraf kejepit. Nah itu tadi yang atau back pain, padahal masih muda loh, 30 tahun ya kan. Jadi kebiasaan itu ditanamkan sejak kecil dan itu balik lagi tergantung dari parentsnya si anak itu. Jadi balik lagi semangat, latihan bareng temenin anaknya Pilates. Dan jangan lupa untuk gabung di Posya Pilates yang ada di Gading Serpong ya, di seberang sekolah Stella Maris ya. Iya, dekat banget nih, tinggal jalan kaki nyampe. Di seberang Stella Maris School Gading Serpong. Betul. Nanti akan ketemu dengan Miss Felicia dan juga tim Posya. instruktur yang sudah berpengalaman, dan pastinya kalau untuk anak-anak sudah berpengalaman juga untuk menghandle anak-anak ya. Betul. Luar biasa, aduh kayaknya ngobrol-ngobrolnya sudah banyak banget ya. Nah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Aku langsung bacain, nanti bisa dijawab sama Miss Felicia ya. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Kristina di Tangerang Selatan. Selamat sore Ibu Kristina. Pertanyaannya adalah, Coach nanya postur tubuh bungkuk itu sebenarnya dari keturunan apa tidak? Soalnya mama saya jadi bungkuk karena usia tua, sedang posisi tubuh saya juga seperti mulai bungkuk. Apakah ada kemungkinan anaknya Bu Kristina nanti akan juga menjadi bungkuk gitu? Sudah, jadi ada ketakutan anaknya Bu Kristina ini akan bungkuk gitu. Nah, sebaiknya mulai usia berapa kita mulai aware akan postur tubuh untuk dilakukan pemeriksaan? Itu. Jadi ibunya Bu Kristina itu bungkuk dan Ibu Kristina saat ini merasa bungkuk nih. Nah, ada kekhawatiran anaknya juga akan mengalami hal yang sama. Nah, sebaiknya kita itu aware-nya di usia berapa nih kalau gitu. Apakah biasanya bungkuk itu keturunan atau memang bagaimana ya? Oke. Terima kasih Bu Kristina buat pertanyaannya. Kalau postur itu dari habit. Jadi dari kebiasaan sehari-hari. Aktivitasnya seperti apa, posisi duduknya seperti apa, posisi berjalan, bahkan cara bernapas. Jadi bernapas itu ternyata ngaruh banget ke postur kita, karena kan kita napas tanpa sadar, ada otot-otot yang mungkin seharusnya tidak digunakan tapi digunakan, overactive. Jadi dari kebiasaan. Nah, keturunan atau tidak sebetulnya enggak, karena kenapa kok kayaknya ini ya mama begitu saya begitu, ntar anaknya gimana gitu kan. Itu lebih ke karena lingkungan, mungkin karena satu keluarga itu kan setiap hari ketemu bareng-bareng ya. Jadi habit, kebiasaan masing-masing pasti saling mempengaruhi gitu Miss. Dan juga di era sekarang kan banyak orang, hampir semuanya punya handphone ya. Hampir semua punya handphone, hampir semuanya bekerja di depan laptop, atau anak-anak zaman sekarang juga pakai laptop ya untuk bikin tugas. Tergantung itu tugas-tugasnya. Jadi kalau pas ada tugas laptop baru menggunakan laptop. Iya betul. Jadi posisi yang lama ditahan bersekian jam itu over time setelah bertahun-tahun akan mengubah postur gitu. Kalau untuk soal aware-nya ya, mau dicek kapan, itu segera mungkin sih. Mungkin di usia primary school ya, di usia SD itu udah boleh lebih aware lah. Karena mumpung masih masa pertumbuhan, mencegahnya lebih mudah, dan kalaupun ada sedikit kelainan di posturnya, mengobatinya juga lebih mudah sebelum masa pertumbuhannya itu stop. Tulangnya juga masih bisa dibentuk. Masih lebih lunak lah. Jadi lebih kepada kebiasaan tadi ya, bukan tentang gen gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya Bu Kristina, yang penting udah harus aware dari sedini mungkin ya untuk putrinya atau putranya ya. Nah, tapi kalaupun sudah berusia lanjut juga jangan khawatir Miss, karena masih bisa karena nyatanya tulang kita itu selalu regenerasi
selnya selalu ada regenerasi, cuman mungkin lebih lambat aja. Nah, tapi dengan latihan bisa untuk meringankan nyeri atau pegel-pegelnya gitu. Mungkin nggak 100% dari tegak banget, tapi sudah banyak klien-klien yang jadi tegak gitu. Bu Christina nih. Asalkan yang penting konsisten. Ya. Yang penting konsisten dan ada niat gitu. Iya, baik Bu Christina, kalau sebelum ikut Pilates saatnya untuk jadi Pilates karena bisa mengurangi resiko bungkuk tadi ya gitu berserta Putra Putri. Semoga bisa menjawab. Terima kasih untuk jawabannya Miss Felicia. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Nanang di Surabaya. Selamat sore Pak Nanang. Pertanyaan pertama adalah apa perbedaan antara Pilates untuk anak dan Pilates untuk orang dewasa? Tadi udah ya, tapi boleh juga nanti disampaikan lagi. Terus kemudian yang kedua, bagaimana Pilates dapat berpengaruh pada koordinasi dan keseimbangan anak? Dan ketiga adalah apa saja alat atau peralatan yang digunakan dalam Pilates? Tadi pertama dulu, perbedaan Pilates anak dan dewasa. Terima kasih ya Pak Nanang pertanyaannya. Nanang ya di Surabaya. Halo Surabaya. Apa kabarnya? Kalau Pilates untuk anak biasanya kita bikinnya lebih fun ya, jadi lebih ada bercerita yang menggunakan imajinasi tadi dan juga menyampaikannya dengan tidak terlalu serius. Jadi biar anak-anak berasa kayak lagi main nih, nggak yang bosen kayak gitu sih. Tapi kalau untuk segi dari gerakan fundamentalnya sama aja gitu, tidak ada perbedaan. Balik lagi juga tergantung ke kemampuan masing-masing badan, karena badan setiap orang beda-beda. Jadi kita selalu bisa adjust di situ, selalu bisa ada sedikit modifikasi atau option untuk memudahkan dan untuk mencari yang lebih nyaman untuk badan orang itu. Oke, nah pertanyaan kedua, bagaimana Pilates dapat berpengaruh pada koordinasi dan keseimbangan? Oke, koordinasi itu kan kemampuan badan kita untuk menggerakkan dengan kontrol ya Miss ya, dan juga keseimbangan itu juga penting ya supaya nggak gampang jatuh, supaya nggak gampang cedera. Kalau misalnya ada mau jatuh, otot itu langsung sigap gitu, jadi supaya nggak jatuh. Nah, kalau di Pilates sendiri, karena kita banyak melatih core, yaitu otot inti badan kita, jadinya kita lebih balance tentunya. Karena kalau core-nya kuat, kita akan lebih bisa mengkontrol movement, mengontrol gerakan. Dan karena Pilates itu melatih otot-otot kecil, jadi koordinasinya juga pasti lebih baik gitu. Oke, terus semoga sudah terjawab untuk pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga masih dari Pak Nanang. Apa saja alat atau peralatan yang digunakan dalam Pilates anak? Oke, kalau di studio kita punya alatnya lengkap. Jadi ada Cadillac, reformer, dan juga ada reformer tower, ada chair, ada leather barrel juga. Jadi itu alat-alat Pilates yang kita gunakan. Ada juga small tools, equipment yang kecil-kecil kayak bola, ada ring, ada dumbbells juga, ada resistance band gitu. Jadi banyak ya peralatannya ya. Oke, terima kasih, semoga bisa menjawab ya pertanyaan Pak Nanang di Surabaya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Suci Permatasari di Jakarta. Apakah olahraga Pilates aman untuk anak dan apa dampak kesalahan kecil pada anak saat melakukan gerakan Pilates? Apakah aman? Kan aman nggak? Dan pertama apakah aman untuk si kecil, terus kemudian anak kan kalau Pilates mungkin akan mengalami kesalahan gitu loh. Iya. Apakah dampaknya apa tuh kalau misalkan dia ikut Pilates terus kemudian terjadi kesalahan, itu dampaknya gimana? Oke. Bu Suci. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Suci Permatasari di Jakarta. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kalau Pilates apakah aman untuk anak? Aman, asalkan dibimbing dengan instruktur yang berpengalaman dan yang kredibel. Jadi certified dan berpengalaman juga. Jadi karena gerakannya itu pace-nya lambat, relatif lebih aman daripada yang pace-nya cepat gitu. Kalau misalnya ada salah-salah sedikit, ya nggak apa-apa. Yang paling mungkin agak pegel dikit kayak gitu. Tapi selagi under the right guidance dan selagi
sesuai dengan kemampuan dan kapasitas badan anaknya, itu aman. Oke, aman. Mm-mm. Aman ya Ibu ya. Jadi Aman. terus pertanyaan kedua tadi, kalau misalkan terjadi kesalahan, dampaknya gimana? Mungkin kita tergilir gitu apa? Nah, gitu. Maksudnya kan Oke. kadang-kadang gitu ya, kurang Iya. apa gitu. Jadi malah tergilir gitu. Nah, takutnya nanti kalau misalkan masih anak-anak, apakah itu nanti berdampak besar itu Bu, yang dimaksud seperti itu sepertinya gitu. Oh, Bila terjadi kesalahan itu dampaknya gimana? biasanya aku hampir tidak pernah em, ketemu kasus yang kayak gitu ya, Miss. Maksudnya nggak pernah yang sampai ekstrim. Biasanya kalau sampai kenapa-kenapa mungkin sekedar sakit di otot, tapi hilang dalam beberapa hari aja. Jadi dampaknya nggak sampai yang fatal gitu. Karena kan balik lagi sebagai coach kita juga fokusnya adalah untuk safety. Jadi kita pasti memberikan gerakan yang aman dan juga si anak itu kalau bisa mengikuti dengan baik pastinya akan aman juga. Jadi nggak ada sih yang sampai mungkin kan kalau misalnya olahraga yang high impact, yang banyak lari, yang banyak lompat, jatuh bisa ada bergeser tulangnya, mungkin mungkin seperti itu ya concernnya. Kalau ini enggak sih. Jadi karena kita gerakannya perlahan, bertahap juga mengikuti fitness levelnya. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya Ibu Suci. Tadi yang penting instrukturnya berpengalaman, yang bisa mendampingi anak-anak ya. Jadi kesalahan-kesalahan seharusnya nggak ada ya. Ya, semoga bisa menjawab Ibu Suci Permatasari di Jakarta. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aili di Jakarta. Apakah Pilates anak bisa diikuti untuk anak yang punya kesulitan fokus dan keseimbangan? Dan apakah Pilates anak jika rutin dilakukan bisa melatih kognitif dan emosi anak menjadi baik? Udah, tapi bisa disampaikan lagi. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Yang tentang ada anak kesulitan fokus dan keseimbangan, apakah bisa? Bisa banget. Yang tadi udah dijelasin juga, karena dengan latihan Pilates itu kita kan harus napasnya sinkron, gerakannya sinkron, terus posisinya harus benar, detail-detail kecil seperti itu kita pada saat latihan nggak punya waktu untuk mikir yang lain lagi. Jadi kita akan fokus pada satu hal dalam satu waktu, dan itu penting ya, terutama di era sekarang yang banyak distraction ya, dari sosial media, dari lingkungan luar. Jadi melatih anak untuk lebih mindful gitu, dan jadi anaknya juga bisa lebih fokus dan bisa konsentrasi. Tadi apa lagi nih? Fokus dan keseimbangan, melatih keseimbangan ya. Keseimbangan, iya. Dengan latihan core-nya lebih kuat, otomatis dia lebih balance, lebih seimbang. Gitu. Dan apakah Pilates jika rutin dilakukan bisa melatih kognitif dan emosi menjadi lebih baik? Secara lebih terkontrol tadi ya, tapi bisa disampaikan. Iya, bisa banget. Kognitif dan emosi pastinya akan improve juga, karena kan semuanya dibalancing ya. Jadi selain Pilates itu kan mind and body and mind, karena tubuh sama pikiran satu kesatuan. Ketika dia dibalance dan ketika dia benar-benar mengaktifkan otot-otot yang perlu diaktifkan, akan ada sambungan nih dari central nervous system dia, dari otak sampai ke otot, itu tuh sinkron, jadinya align, dan itu membuat semuanya juga jadi improve gitu ya, Miss. Jadi semuanya akan otomatis improve jika latihannya rutin dan konsisten tentunya. Iya, oke. Semoga bisa menjawab ya Ibu Aili. Kemudian ada pertanyaan nih, tidak ada namanya tapi saya bacakan aja ya. Miss mau bertanya, kalau ikut Pilates bisa tidak sebagai terapi jika pernah kena syaraf kejepit? Bisa banget. Justru syaraf kejepit itu sebetulnya suatu kondisi yang bisa sembuh sendiri. Iya, sebenarnya bisa sembuh sendiri, tapi memang kan sakit ya, sakit. Nah, tapi memang tubuh ini butuh waktu untuk heal. Nah, seberapa cepat syaraf kejepit itu sembuh tergantung dari imun tubuh kita dan juga what we do with our body gitu. Jadi kayak apa sih effort yang kita lakuin, dan karena Pilates itu melatih otot-otot penopang tulang, otot-otot yang menunjang
tulang. Kan kalau syaraf kejepit itu syarafnya ketekan ya Miss ya, gara-gara mungkin karena disnya atau disnya bulging keluar gitu. Terus ada yang pecah dari si nucleus pulposusnya itu ya, yang di dalam disnya itu, di dalam bantalan tulang belakang itu. Jadi itu yang menimbulkan rasa sakit gitu. Nah, ketika kita melatih otot kita, otomatis metabolismenya lebih lancar sehingga mempercepat proses penyembuhan syaraf kejepit itu. Gitu. Jadi Tapi yang punya syaraf kejepit masih ikut pilates. bisa, tapi harus di private ya Miss. Soalnya kan kalau pace-nya group class mungkin cepat dan nggak mungkin bisa satu-satu diperhatikan. Jadi kalau untuk yang punya keluhan terapi atau yang ada rasa sakit itu harus di private. Tapi kalau misalnya sampai sakit banget kayak nggak bisa turun dari tempat tidur, amit-amit ya, atau misalnya sampai sulit untuk jalan, itu sebelum pilates harus di mungkin fisioterapi dulu kayak gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Jadi yang punya keluhan karena pernah kena syaraf kejepit bisa ikut pilates ya. Bisa. Ya, lanjut ke pertanyaan terakhir dari Ibu Meli. Selamat sore, mau tanya untuk pilates bisa dimulai di usia berapa? Untuk anak yang punya masalah skoliosis atau tulang belakang, apakah ada program khusus untuk pilates atau bisa mengikuti program reguler? Usia anak saya 8 tahun. Oke, thank you Bu Meli. Minimal tuh kurang lebih di kelas 1 SD ya tadi ya, di usia 6 tahun. Jadi kalau 8 tahun, anaknya harusnya sudah lebih mandiri dan sudah lebih bisa mengikuti instruksi. Jadi oke banget untuk mulai. Dan kalau skoliosis bisa banget. Itu tentunya ada program yang khusus. Jadi pilates itu kita bisa tailor sesuai kebutuhan kita kalau private. Jadi kalau di private pilates kita bisa memilih goal kita. Contohnya pilates untuk ibu hamil atau pilates untuk ibu yang postnatal yang setelah melahirkan, itu pasti akan berbeda dengan pilates yang orang dengan skoliosis. Balik lagi ke goal kita masing-masing. Kalau memang mau fokusnya ke postur, bisa. Jadi fokuslah pilates untuk postur. Kalau fokusnya saya pengen bikin otot saya kencang, terus bikin kurus gitu ya, atau kayak langsing lah gitu. Tapi bukan cuma pilates, saya itu juga harus jaga makan ya kan, harus jaga makan, harus kontrol stres dan waktu tidurnya juga. Nah tapi kan beda tujuan, beda pendekatan gitu loh Miss. Jadi kan kalau misalnya untuk yang mau melahirkan, misalnya dia mau normal, pasti fokusnya untuk memperlancar proses persalinannya kayak gitu. Kalau untuk skoliosis berarti untuk balancing, untuk menyeimbangkan otot-otot penunjang spine-nya dia gitu. Oke, nah usia 8 tahun ini sudah bisa banget ya ikut aman. Nah, ada nggak sih kalau ini pertanyaan tambahan nih dari hostnya? Pilates untuk kecantikan nih buat mami-mami ada nggak? Pertanyaan yang tepat sekali misalnya. Ada banget ya. Seperti yang kita tahu, mungkin kan kalau sering yoga tahu Sofia Lachuba ya. Pernah dengar mungkin ya. Sofia Lachuba. Artis. Tahu. Banyak yang yoga, pilates itu lebih awet muda, glowing. Karena apa? Karena peredaran darahnya lebih lancar. Karena dari pilates juga melatih pernapasan, jadi semua peredaran darah lebih lancar, oksigen yang terisi ke paru-paru lebih banyak, dan juga tentunya muka jadi lebih glowing. Dan kalau kita badannya lebih fit, otomatis kan muka lebih seger ya Miss ya. Iya. Jadi lebih tidur itu juga jadi lebih nyenyak. Enak ya. Jadi kan kalau kita udah stretch, udah selain stretch juga strong gitu. Jadi stretch fleksibel juga dapat, strong juga dapat. Itu pasti badan kita akan enak banget dan itu bikin 10 tahun lebih muda. Ya, jadi yang pengen seperti Sofia Lachuba, pengen seperti Miss Felicia ya. Kayaknya itu awet muda dan cantik, glowing gitu ya. Jangan ragu-ragu untuk ikut di pilates ya. Ya, oke, kita kayaknya udah hampir 1 jam nih kita ngobrol banyak ya. Waduh, banyak sekali pengetahuan yang didapat hari ini ya, terutama tentang pilates. Manfaatnya banyak banget ternyata ya. Luar biasa banget.
terima kasih banget untuk Miss Felicia insight-nya hari ini. Luar biasa pokoknya ya. Jadi semoga nih mami-mami jadi yang belum ada keinginan untuk pilates jadi punya keinginan untuk pilates atau olahraga ya. Terus ajak juga putra-putrinya karena sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak ya. Tadi melatih konsentrasi, terus membentuk badan juga untuk anak-anak, emosionalnya juga bisa lebih terkontrol ya. Nah, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Stema TV. Stema TV ini setiap Jumat selalu ada podcast yang pastinya narasumbernya bervariasi nih ya. Jadi bagi pemirsa nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap jam 3 sore dengan narasumber yang pastinya kredibel dan hostnya yang kece-kece, narasumbernya yang cantik-cantik kayak Miss Felicia ya. Jangan sampai ketinggalan untuk terus mendaftar dan mengikutinya karena semuanya gratis ya dan terbuka untuk siapa saja, boleh, tidak harus dari Stella Maris. Nah, kalau ingin mendapatkan informasi lebih banyak tentang podcast dan juga tentang sekolah Stella Maris, jangan lupa untuk kunjungi Instagram Stella Maris yaitu di @stellamaris.sch. Akhirnya saya Rere dan juga Felicia pamit undur diri. Bye bye.